Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran, yang telah mempersilahkan kelompok kami, yaitu kelompok 8, untuk melanjutkan materi selanjutnya. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang prinsip belajar dan aplikasinya, dengan anggota kelompok terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Siva Nurul Ajmi dengan nomor pokok mahasiswa 222151008. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Najwa Atika Absarina dengan nomor pokok mahasiswa 222151017. Dan yang terakhir ada Elwi Nur Aini dengan nomor pokok mahasiswa 222151032. Nah, di sini ada juga pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ada prinsip belajar dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama dan juga sebagai moderator. Yang selanjutnya ada pengulangan belajar dan juga umpan balik dan penguatan belajar yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Elwi Nur Aini, dan selanjutnya yang terakhir ada implikasi prinsip-prinsip belajar yang akan disampaikan oleh Siva Nurul Ajmi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang prinsip belajar proses pembelajaran. Nah, prinsip belajar ialah suatu interaksi yang berlangsung antara guru dan juga siswa dengan tujuan supaya siswa memperoleh semangat belajar yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, selain itu, prinsip belajar juga bisa dipakai menjadi pedoman berpikir, pedoman berpegang, dan menjadi sumber semangat supaya prosedur belajar dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik antara guru dan juga siswa. Nah, salah satu tugas guru itu adalah mengajar. Nah, dalam kegiatan mengajar ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Nah, tetapi harus menggunakan prinsip-prinsip belajar dan dalam proses pembelajaran tertentu agar bisa bertindak secara tepat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai calon guru perlu mempelajari prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran yang dapat membimbing kita aktivitas dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Prinsip belajar ini dapat diharapkan menentukan langkah-langkah yang bisa memberi arahan kepada kita sebagai prioritas dalam tindakan kita sebagai calon guru. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran, dalam melaksanakan pengajaran, pengetahuan, dan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran dapat membantu kita sebagai calon guru dapat memilih tindakan yang tepat. Dan selain itu, prinsip-prinsip belajar ini, prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran ini memiliki dan mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Peningkatan belajar peserta didik secara efektif dan efisien. Nah, prinsip belajar dalam proses pembelajaran menurut Ngalim Purwanto pada tahun 2002, yang pertama, dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Nah, lalu yang keempat, ada belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Yang kelima, belajar memerlukan sarana cukup sehingga anak dapat belajar dengan tenang. Selanjutnya, perlu ada interaksi anak dengan lingkungannya. Selanjutnya, prinsip belajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada kesiapan atau readiness. Nah, kesiapan ini ialah kondisi individu yang memungkinkan siswa dapat belajar. Siswa yang belum siap dalam belajar akan mengalami kesulitan atau putus asa. Kesiapan ini mencakup kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, serta faktor-faktor lain yang mendukung proses pembelajaran.
Nah, selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan menjaga konsistensi. Rasa ingin tahu ini perlu didorong, bukan dihambat. Perhatian dalam belajar juga peranan yang sangat penting karena tanpa perhatian pembelajaran tidak akan terjadi. Perhatian peserta didik muncul jika bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Konsentrasi yang baik akan membuat pembelajaran lebih cermat dan mudah diingat. Motivasi berperan penting dalam pembelajaran. Keberhasilan belajar bergantung pada keinginan dari dalam diri peserta didik yang mencakup mengetahui apa yang dipelajari dan memahami mengapa itu penting. Motivasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar seperti guru, orang tua, ataupun lingkungan belajar. Nah, kedua jenis motivasi ini diperlukan, tetapi yang utama adalah bagaimana peserta didik memotivasi dirinya sendiri dengan dukungan guru. Nah, motivasi dapat berperan sebagai tujuan dan alat pembelajaran. Nah, sebagai tujuan, motivasi menjadi salah satu salah satu sasaran mengajar. Sebagai alat, motivasi berperan dalam keberhasilan belajar dari segi kognitif, afektif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, motivasi dan perhatian harus berjalan seiringan. Perhatian spontan tidak memerlukan usaha, perhatian sedangkan perhatian yang disengaja memerlukan motivasi untuk tetap berlangsung. Selanjutnya, persepsi dan keaktifan. Nah, persepsi adalah interpretasi tentang situasi hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seorang melihat situasi tertentu. Menurut Thomas M. Ries dalam Jakiyah Darajat, teaching is the guidance of learning experience. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Apabila seorang anak ingin memecahkan suatu persoalan, dia harus dapat berpikir sistematis atau menurut langkah-langkah tertentu. Termasuk ketika dia menginginkan suatu keterampilan, tentunya harus pula dapat menggerakkan otot-ototnya untuk mencapainya. Nah, dalam pembelajaran, peserta didik harus selalu aktif, baik dalam kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Belajar yang berhasil memerlukan banyak aktivitas, bukan sekedar menghafal tetapi juga berbuat seperti membaca, mendengar, menulis, dan berlatih keterampilan. Nah, menurut pandangan psikologis, pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Nah, jiwa memiliki energi sendiri dan dapat menjadi aktif karena dorongan kebutuhan. Dalam pembelajaran, peserta didik yang mengolah dan mencerna materi sesuai dengan kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing, sedangkan guru hanya berperan sebagai perangsang keaktifan dengan menyajikan bahan pelajaran. Nah, selanjutnya ada tujuan dan keterlibatan langsung. Nah, tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai seseorang. Nah, prinsip keterlibatan langsung sangat penting dalam pembelajaran, di mana guru dan peserta didik harus terlibat secara aktif. Keterlibatan ini mencakup aspek fisik maupun non-fisik. Nah, prinsip ini bertujuan agar peserta didik merasa penting dan berharga dalam kelas, sehingga mereka dapat menikmati jalannya pembelajaran. Edgar Dale dalam Dimyati mengatakan bahwa belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Pembelajaran dengan pengalaman langsung ini bukan sekedar duduk dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan pembelajaran, tetapi bagaimana peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru berarti pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, sehubungan dengan itu, guru harus memahami pola pengalaman belajar peserta didik, seperti dalam kerucut pengalaman belajar di samping. Nah, di samping ini ada bagan yang dimana
Apa makna bagan yang di samping ini? Nah, jika dalam pembelajaran di kelas guru hanya mengajar dalam bentuk ceramah, yang berarti peserta didik hanya mendengarkan, maka peserta didik dapat menangkap dari pembelajaran tersebut hanya 10%. Nah, dari apa yang didengarnya. Akan tetapi, jika seorang guru menyajikan materi dengan melibatkan peserta didik secara langsung, dalam arti peserta didik yang aktif mengerjakan tugas kelompok dan melaporkan hasilnya, maka peserta didik akan mampu mengingat sampai 90%. Dan dari apa yang dikerjakan, jadi jelaslah bahwa keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan atau peningkatan hasil pembelajaran. Nah, walaupun demikian, perlu dijelaskan bahwa keterlibatan itu bukan dalam bentuk fisik semata, bahkan lebih dari itu, keterlibatan secara emosional dengan kegiatan kognitif dalam perolehan pengetahuan, penghayatan dalam pembentukan afektif, dan pada saat latihan dalam pembentukan nilai psikomotor. Nah, selanjutnya ada perbedaan individual. Nah, proses belajar memiliki keberagaman bagi setiap orang, sehingga pengajaran harus memperhatikan perbedaan individu dalam kelas agar mencapai tujuan belajar secara maksimal. Pengajaran yang hanya menargetkan atau tingkatkan akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu mempertimbangkan latar belakang emosi, dorongan, dan kemampuan individu serta menyesuaikan materi dan tugas belajar dengan aspek-aspek tersebut. Nah, pembelajaran di sekolah saat ini masih cenderung langsung secara klasikal, di mana guru mengajar 30-40 peserta didik dengan metode yang sama tanpa memperhatikan latar belakang sosial budaya atau perbedaan individu. Padahal setiap peserta didik itu memiliki ciri dan sifat yang berbeda, seperti bentuk tubuh, tingkat kecakapan, dan juga kepribadian. Nah, agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, guru harus memahami ciri-ciri mereka, serta mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, peserta didik tetap dapat belajar secara optimal meskipun memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Nah, menurut S. Nasution dalam Ahmad Rohani menyarankan 4 cara menyesuaikan pelajaran dengan kesanggupan individu. Nah, yang pertama itu ada pengajaran individual, di mana peserta didik menyelesaikan tugas sesuai kecepatannya masing-masing. Yang kedua ada tugas tambahan, di mana tugas tambahan ini bagi peserta didik yang pandai agar tetap terlibat, yang pandai agar tetap terlihat terlibat tanpa mengganggu hubungan kelas. Yang ketiga ada pengajaran proyek yang disesuaikan dengan minat dan kesanggupan peserta didik. Lalu yang terakhir ada pengelompokan menurut kesanggupan, yaitu membagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan yang setara. Nah, selanjutnya ada transfer, retensi, dan tantangan. Belajar dianggap bermanfaat jika seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajarnya dalam situasi baru. Apa yang dipelajari dalam situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi lain. Nah, proses ini disebut transfer, sedangkan kemampuan seseorang untuk menggunakan kembali hasil belajar disebut retensi. Bahan yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi baru oleh pelajar. Nah, Kwon Ju dalam Azhar Arsad mengatakan, if you give a man fish, he will have a single meal. If you teach him how to fish, he will eat all his life. Nah, pernyataan ini sejalan dengan prinsip belajar yang menekankan tantangan. Peserta didik tidak merasa tertantang jika hanya diberi informasi tanpa usaha, karena tanpa tantangan mereka menjadi merasa bodoh dan kurang kreatif. Agar peserta didik termotivasi mengatasi hambatan, materi pembelajaran harus bersifat menantang sehingga mereka terdorong untuk mengatasinya. Nah, hal ini sesuai dengan salah satu prinsip konseptual teaching and learning atau CTL, yaitu inquiry, yang menekankan pembelajaran berbasis pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Peserta didik harus menemukan masalahnya terlebih dahulu lalu mencari jalannya keluarnya sendiri.
Selanjutnya ada belajar kognitif. Nah, belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi atau unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi, merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar ini dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Nah, selanjutnya ada belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap. Nah, dalam banyak hal pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya, proses belajar afektif ini meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Selanjutnya ada belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu ini menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Lalu yang terakhir ada pengulangan, balikan, penguatan, dan juga evaluasi. Nah, prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan telah lama dikenal, seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah melatih daya-daya manusia seperti mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Dengan pengulangan daya-daya tersebut akan berkembang. Nah, teori lain yang menekankan pengulangan adalah teori koneksionisme. Tokohnya Thorndike mengemukakan law of exercise, yaitu bahwa belajar merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, serta pengulangan pengalaman memperbesar kemungkinan munculnya respon yang benar. Selanjutnya, teori psikologi conditioning respon yang dikembangkan oleh Pavlov menyatakan bahwa perilaku dapat dikondisikan dan belajar merupakan usaha mengondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Mengajar membentuk kebiasaan dengan mengulang suatu perbuatan hingga menjadi kebiasaan bahkan tanpa stimulus sesungguhnya, melainkan dengan stimulus penyerta. Nah, ketiga teori ini menekankan pentingnya pengulangan dalam pembelajaran dengan tujuan yang berbeda. Tetap, teori pertama menekankan pengulangan untuk melatih daya jiwa, sedangkan teori kedua dan ketiga menekankan pengulangan untuk membentuk respon yang benar dan kebiasaan. Nah, yang selanjutnya, meskipun tidak dapat menjelaskan semua bentuk belajar, ketiga teori ini tetap dalam pembelajaran karena pengulangan dan latihan sangat dibutuhkan. Hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat jika sering digunakan dan akan melemah bahkan hilang jika jarang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan latihan pengulangan dan pembiasaan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan dalam teori operant conditioning, khususnya law of effect. Peserta didik akan lebih bersemangat jika mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Karena hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh pada usaha belajar selanjutnya. Nah, penguatan tidak hanya berupa penguatan positif, tetapi juga penguatan negatif. Jika peserta didik mendapatkan nilai baik dalam ulangan, ia akan belajar lebih giat mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, ini adalah penguatan positif. Sebaliknya, jika mendapatkan nilai kurang baik, ia akan takut tidak naik kelas sehingga terdorong untuk belajar lebih giat. Nah, ini disebut penguatan negatif, di mana peserta didik berusaha menghindari peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, format pembelajaran seperti tanya jawab, eksperimen, diskusi, dan metode penemuan memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang diperoleh setelah belajar dengan metode yang menarik akan mendorong peserta didik untuk lebih bersemangat dalam belajar. Jenis cakupan dan validitas evaluasi mempengaruhi proses belajar saat ini dan di masa mendatang. Evaluasi memungkinkan individu menguji kemajuan di pencapaian tujuan. Penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu tentang proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu tentang penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan belajar
Individu yang berinteraksi dengan orang lain pada dasarnya mengkaji pengalaman belajarnya, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuannya dalam menilai pengalamannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada pengulangan belajar. Baik, untuk selanjutnya itu ada pengulangan belajar. Pengulangan belajar. Untuk yang pertama, dari pengertiannya terlebih dahulu. Menurut pendapat coach yang dikutip oleh Agus Suprijono, belajar adalah perubahan performa sebagai hasil latihan. Kemudian ada pun pengulangan menurut teori psikologi, dari yang dikutip oleh Dimyati dan Mujiono, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya pengamatan, mengingat, merasakan, dan berpikir. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Pengulangan dalam belajar adalah kegiatan mengulang kembali belajar yang telah dipelajari untuk mengkonsolidasikannya dan meningkatkan daya ingat. Maka pengertian dari pengulangan belajar yaitu adalah metode pengajaran yang dilakukan secara berulang kali untuk membantu peserta didik mengingat informasi dalam jangka panjang. Nah, kemudian di sini ada teori-teori dari tadi Telameto pada pengulangan ini dapat berbentuk. Yang pertama itu membaca materi pelajaran. Untuk yang kedua itu ada mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian ada membuat ringkasan materi. Yang keempat ada belajar dari ringkasan. Kemudian ada mempelajari soal jawab yang sudah dibuat. Kemudian ada lagi menyediakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar ya. Kemudian ada menghafal dengan bermakna. Yang terakhir ada memahami bahan yang diulang-ulang secara bersungguh-sungguh. Nah, kemudian selanjutnya itu ada implementasi ya, implementasi dari pengulangan belajar tersebut. Implementasi yang pertama ada implementasi pengulangan bagi guru. Nah, di sini implementasi pengulangan bagi guru adalah memulihkan antara kegiatan pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan. Nah, implementasi pengulangan bagi guru ada beberapa poin, di antaranya yaitu memilih pelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan. Jadi nggak semua materi yang perlu diulang gitu. Kemudian ada merancang kegiatan pengulangan. Nah, dalam pengulangan ini sebagai guru harus merancang apa dulu nih yang harus dibuat pengulangannya. Kemudian ada mengembangkan soal-soal latihan. Nah, untuk para guru diusahakan ya untuk soal latihan itu berbeda-beda agar dalam pengulangan mereka dapat belajar mengenal soal baru. Kemudian yang terakhir ada mengimplementasikan kegiatan pengulangan yang bervariasi. Nah, seperti tadi, seperti halnya pada soal yang dibuat untuk berbeda-beda, pun kegiatan pengulangan pun jangan diusahakan sama setiap pertemuan. Nah, kemudian ada untuk selanjutnya ada pengulangan bagi siswa ya. Di sini pengulangan bagi siswa implementasinya yaitu adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini diharapkan siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Selanjutnya ada kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas umpan balik dan penguatan belajar. Nah, di sini ada umpan balik. Ada pengertiannya terlebih dahulu. Untuk menurut KBBI, umpan balik adalah bahan yang diperoleh kembali dari penerapan suatu unsur perbaikan dalam tindak lanjut.
ada dua jenis feedback atau umpan balik dalam kegiatan mengajar, yaitu umpan balik bagi guru atau umpan balik bagi siswa. Nah, untuk yang kita bahas pertama ada umpan balik pengertian umpan balik itu sendiri. Nah, umpan balik atau umpan balik bagi guru kepada siswa adalah tindakan atau informasi yang diberikan oleh guru untuk memberikan informasi mengenai aspek kinerja atau pemahaman siswa. Nah, umpan balik ini memberikan informasi tentang kesenjangan antara apa yang sudah dipahami dan apa yang harus dilakukan, serta bagaimana tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Nah, sedangkan umpan balik bagi siswa yaitu adalah informasi tentang bagaimana pembelajaran telah dilakukan di kelas. Dari umpan balik siswa, guru akan mendapatkan informasi apakah pembelajaran berjalan efektif dan dapat diterima oleh seluruh siswa. Dengan demikian, seorang guru dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan jika ada hal-hal yang dianggap kurang dalam menyelenggarakan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada penguatan belajar. Nah, di sini penguatan belajar ada dari menurut Udin S. Winata Putra memberikan pengertian bahwasannya penguatan sebagai suatu respon yang diberikan kepada siswa terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik tersebut. Nah, definisi lain yang diberikan oleh Nur Hasnawati bahwa penguatan adalah respon positif terhadap tingkah laku siswa yang dilakukan guru agar siswa terangsang aktif dalam belajar. Nah, di sini ada menurut Hasibuan juga, J.J. Hasibuan, mengartikan penguatan sebagai tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penguatan ya. Nah, untuk jenis penguatan di sini ada dua jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu penguatan verbal. Nah, penguatan verbal atau reinforcement adalah penguatan yang diungkap dengan kata-kata pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang membuat siswa akan merasa puas dan berbesar hati sehingga ia akan merasa puas dan terdorong untuk lebih aktif belajar. Kemudian untuk yang kedua ada penguatan non-verbal, yaitu bisa disebut penguatan reinforcement. Nah, penguatan non-verbal ini adalah penguatan yang diberikan tidak melalui kata-kata, akan tetapi melalui perilaku ya, teman-teman. Mungkin sekian dari pemateri kedua, yang selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mendra. Terima kasih kepada Najwa yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip belajar. Nah, di sini ada 3 implementasi. Yang pertama untuk peserta didik, yang kedua untuk guru, dan yang ketiga pada SMP Negeri 21 Kota Tasikmalaya. Nah, untuk yang pertama, implementasi prinsip-prinsip belajar pada peserta didik. Di sini ada perhatian dan motivasi. Nah, di mana peserta didik perlu diberikan rangsangan dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi dalam belajar. Nah, mereka harus bisa berkonsentrasi, mendengarkan, serta mengamati dengan cermat. Motivasi pelajar perlu dibangun dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan menetapkan tujuan yang jelas, serta merespon dorongan secara positif. Nah, pada intinya peserta didik itu harus bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, hal itu oleh gurunya harus bisa dikasih rangsangan atau motivasi dalam belajar. Misal dalam awal pembelajaran ada dikasih ice breakingnya supaya peserta didik itu lebih semangat dalam pembelajaran yang akan dijalani hari itu. Yang kedua ada keaktifan.
Nah, peserta didik harus aktif secara fisik, intelektual, dan emosional agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Keaktifan peserta didik ini menjadi syarat utama dalam proses belajar. Oleh karena itu, peserta didik perlu mencari informasi, menganalisis, dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Dan pada intinya, peserta didik itu harus aktif dalam pembelajaran, mau itu bertanya ataupun mengerjakan soal yang telah diberikan guru. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada keterlibatan langsung, di mana peserta didik harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan mengerjakan tugasnya sendiri untuk memperoleh pengalaman. Keterlibatan ini mencakup kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang diharapkan dapat mendorong keaktifan mereka dalam belajar. Nah, seperti peserta didik ikut terlibat dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Itu merupakan salah satu contoh keterlibatan langsung peserta didik untuk sekolah. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengulangan. Nah, prinsip pengulangan ini seperti 7 kali 1 lebih baik daripada 1 kali 7. Nah, tetap kedua hal tersebut itu sama atau tetap relevan meskipun di era teknologi. Nah, implementasinya, peserta didik perlu menyadari pentingnya melakukan tugas secara berulang tanpa merasa bosan, seperti menghafal surah, perkalian, rumus, ataupun nama-nama. Nah, untuk prinsip pengulangan ini, pada intinya peserta didik harus bisa mengevaluasi apa yang harus dihafalnya, seperti pengulangan. Nah, seperti di sini ada menghafal perkalian. Kan menghafal perkalian itu diulang beberapa kali ya, karena menghafal itu sulit. Peserta didik akan sulit menghafal hanya dengan satu kali belajar gitu. Jadi harus ada pengulangan gitu. Lalu selanjutnya ada perbedaan individual. Nah, setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini seharusnya membuat peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Hal ini akan membantu diri peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Sebagai implementasi dari prinsip ini, peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelas atau menyusun jadwal belajar dan sebagainya. Nah, maksudnya perbedaan individual ini tuh karena emang di setiap kelas mungkin ya, di setiap kelas itu mempunyai banyak beragam peserta didik yang emang beda-beda gitu karakteristiknya, sikapnya, ataupun gaya belajarnya yang berbeda-beda, sehingga peserta didik tersebut harus bisa pintar-pintar memilih teman yang emang sesuai dengan karakteristiknya gitu, supaya itu bisa meningkatkan motivasi belajar mereka gitu, kayak lebih semangat aja dalam belajarnya gitu. Lalu ada tantangan. Nah, tantangan dalam pembelajaran dapat memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar. Mereka merasa tertantang saat diberikan tugas untuk mencari sendiri, yang mendorong keingintahuan dan kesadaran untuk memperoleh serta mengelola informasi. Implementasinya, peserta didik harus aktif dalam eksperimen, melakukan tugas terbimbing atau mandiri, dan mencari solusi untuk masalah. Nah, peserta didik itu cenderung lebih suka yang ada tantangannya, ada kegiatan di luarnya gitu. Seperti misalkan guru itu memberikan game, namun game tersebut berisi soal, dan itu akan membuat pembelajaran lebih semangat lagi, pembelajaran lebih seru lagi gitu, sehingga pembelajaran tidak terasa monoton. Nah, lalu ada balikan dan penguatan, di mana peserta didik membutuhkan kepastian dan umpan balik setelah menyelesaikan tugas, seperti mengetahui hasil ulangan untuk memperoleh penguatan. Implementasinya, mereka akan mencocokkan jawaban, menerima nilai atau teguran, dan merasa termotivasi jika mendapat balikan yang segera, yang akan memperkuat usaha mereka. Nah, untuk balikan dan penguatan ini, feedback merupakan feedback untuk muridnya, seperti murid mengerjakan tugas A
lalu gurunya bisa memberikan nilai atau poin untuk murid tersebut. Jadi murid tersebut merasa dihargai atas usaha yang telah mereka kerjakan gitu. Nah, selanjutnya ada implementasi prinsip-prinsip belajar pada guru. Yang pertama, pada aspek perhatian dan motivasi. Nah, guru harus bisa merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan memotivasi peserta didik hingga materi selesai disajikan. Implementasinya, guru perlu menyajikan bahan pelajaran yang menantang, menghubungkan dengan kehidupan nyata, dan menggunakan metode serta media yang bervariasi. Selain itu, gaya bahasa yang menarik dan pertanyaan yang membimbing juga dapat menjaga perhatian peserta didik sesuai dengan prinsip pembelajaran kontekstual. Nah, untuk meningkatkan perhatian dan motivasi siswa atau peserta didik, guru itu harus bisa membuat menyusun rancangan belajar atau membuat modul belajar yang emang semenarik mungkin agar peserta didik itu nggak merasa monoton dalam pembelajarannya, sehingga peserta didik bisa lebih semangat gitu. Nah, lalu bisa membuat metode atau gaya belajarnya itu yang emang bervariatif. Nah, selanjutnya ada keaktifan. Guru bisa memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik, memberikan peluang dilaksanakannya implementasi prinsip keaktifan bagi guru secara optimal. Peran guru yaitu mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing peserta didik. Berarti mengubah peran guru yaitu menjamin bahwa setiap peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam kondisi yang ada. Hal ini berarti perlu bahwa kesempatan yang diberikan oleh guru akan menuntut peserta didik selalu aktif mencari, memperoleh, dan mengelola bahan belajarnya. Nah, maksudnya itu guru harus bisa memberikan rangsangan kepada peserta didik agar peserta didik itu aktif dalam pembelajaran gitu, mengikuti pembelajaran dengan secara aktif gitu. Mau itu sehingga guru harus bisa membuat muridnya itu guru harus memberikan suatu contoh permasalahan sehingga muridnya itu bisa aktif mencari dan memperoleh serta mengolah pemecahan masalahnya untuk memecahkan masalah yang telah diberikan oleh guru, sehingga murid akan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada keterlibatan langsung. Nah, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran harus mencakup fisik, mental, emosional, dan intelektual. Guru harus merancang pembelajaran yang memungkinkan keterlibatan yang menyeluruh dan bertindak sebagai fasilitator serta manajer yang dapat mengarahkan, membimbing, dan memotivasi peserta didik menuju tujuan pembelajaran. Nah, guru itu harus bisa menjadi fasilitator bagi muridnya agar murid tersebut bisa terlibat langsung dalam pembelajaran dengan cara mengarahkan, membimbing, dan motivasi peserta didik tersebut. Lalu selanjutnya ada pengulangan. Nah, jika guru mampu memilihkan bahan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan, maka guru tersebut telah melakukan implementasi dari prinsip pengulangan. Karena tidak semua bahan pembelajaran itu membutuhkan pengulangan. Pengulangan terutama dibutuhkan oleh bahan-bahan pembelajaran yang harus dihafalkan tanpa ada kesalahan sedikit pun, termasuk bahan yang membutuhkan latihan-latihan. Nah, untuk pengulangan, guru itu harus bisa memilih hal apa aja yang emang harus diulang dalam pembelajaran gitu, sehingga murid bisa melanjutkan materinya. Nah, apabila pembelajaran tersebut membutuhkan latihan, maka guru harus bisa memberikan latihan yang sesuai, seperti itu. Lalu ada perbedaan individual. Nah, guru apabila menghadapi peserta didik yang secara klasifikaal dalam kelas
tentunya harus bisa mempertimbangkan latar belakang atau karakteristik masing-masing peserta didik. Jadi guru itu harus bisa melayani peserta didiknya sesuai karakteristik mereka masing-masing gitu. Jadi guru itu harus tahu karakteristik peserta didiknya gitu. Peserta didik itu membutuhkan apa. Nah, dan guru itu harus bisa memberikan materi yang sesuai dengan karakteristik dengan kebutuhan peserta didik tersebut, seperti itu. Lalu ada tantangan. Nah, di mana tantangan ini sebagai salah satu prinsip pembelajaran yang dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya, sehingga guru harus merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan, bahan, dan media yang dapat memberikan tantangan kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dalam tantangan tersebut. Nah, implementasi dalam prinsip tantangan ini, guru itu harus bisa merancang kegiatan pembelajaran yang di mana bahan ajarnya itu berisi suatu permasalahan yang emang dapat menantang peserta didik untuk bisa mengerjakan atau memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Lalu ada balikan dan penguatan, di mana pemberian balikan dan penguatan ini dapat dengan lisan dan tulisan. Guru harus bisa menentukan momen dan cara yang tepat untuk keduanya dapat diberikan dengan tepat sesuai sasaran. Nah, maksudnya itu balikan dan penguatan ini bisa berupa tes lisan ataupun tes tulisan berupa ulangan, semisal seperti itu. Dan guru juga harus menentukan kapan pengulangan itu dilakukan gitu, dan itu harus tepat dengan sasaran atau tepat dengan kebutuhan siswanya. Nah, lalu selanjutnya ada implementasi prinsip-prinsip belajar di SMP Negeri 21 Kota Tasikmalaya. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Nah, di SMP Negeri 21 Kota Tasikmalaya ini menggunakan metode pembelajaran problem based learning, project based learning, dan discovery learning. Nah, hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu terkadang juga menggunakan media interaktif seperti video dari YouTube dan PPT. Materi yang diajarkannya terkadang hasil akhirnya itu akan dibuat sebuah karya. Nah, jadi di SMP Negeri 21 itu untuk meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswanya itu seringkali menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, serta disediakan video pembelajaran dan YouTube, serta terkadang juga ada peserta didik itu belajarnya menggunakan PPT atau PowerPoint. Nah, lalu materi yang diajarkannya juga ada beberapa materi yang diajarkan yang hasil akhirnya itu akan dibuat sebuah karya gitu. Lalu pada aspek prinsip keaktifan, nah di SMP Negeri 21 itu siswa diminta untuk membentuk suatu kelompok untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang dibuat oleh guru dan mempresentasikannya. Siswa aktif dalam mengerjakan soal yang guru berikan secara tiba-tiba. Nah, maksudnya itu di SMP Negeri 21 itu seringkali siswa itu akan dibentuk suatu kelompok atau kelompok diskusi gitu kan. Lalu siswa tersebut itu akan diberikan suatu permasalahan di mana siswa tersebut akan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut gitu, sehingga siswa terlibat sehingga siswa itu aktif dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga terkadang guru akan memberikan soal dadakan gitu di mana siswa harus bisa menjawabnya gitu di depan kelas semisal itu. Lalu yang ketiga ada keterlibatan langsung, di mana guru menyediakan soal dengan model pembelajaran tim game turnamen sehingga seluruh siswa terlibat. Nah, di SMP Negeri 21 itu pernah ya diadakan pengerjaan soal dengan metode tim game turnamen, sehingga itu seluruh siswa itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut gitu, sehingga seluruh siswa terlibat langsung dalam pembelajaran.
Lalu ada pengulangan. Nah, di SMP Negeri 21 itu setiap selesai satu bab materi atau setiap minggunya guru akan membuat latihan soal untuk mengevaluasi pembelajaran. Siswa diminta untuk meringkas materi yang guru sampaikan. Nah, biasanya setiap selesai satu bab ataupun dalam kurun 1 minggu kan suka ada pembelajaran tuh. Nah, setiap itu sih tergantung gurunya. Namun di pembelajaran matematika biasanya akan diadakan latihan soal gitu setiap 1 minggu itu, ataupun nanti di akhir bab itu akan diadakan latihan untuk mengevaluasi pemahaman siswanya gitu. Lalu setiap harinya itu atau setiap pertemuannya itu siswa akan diminta untuk meringkas atau merangkum materi yang telah guru sampaikan gitu. Lalu ada perbedaan individual. Nah, di mana di SMP Negeri 21 itu apabila siswanya itu dikelompokkan, maka pengelompokannya itu akan berdasarkan gaya belajar siswanya gitu, sehingga pemberian soal atau latihan belajar bagi siswa dalam satu kelompok tersebut disesuaikan dengan gaya belajar siswanya. Lalu ada tantangan, di mana siswa diminta untuk menyusun diagram panah dengan angka yang guru sediakan dan menyimpulkan materi relasi fungsi. Siswa diberikan pertanyaan tiba-tiba yang harus langsung dijawab oleh siswa pada selembar kertas. Nah, untuk tantangan ini semisal ya di pembelajaran matematika ini guru itu menyusun suatu permasalahan di mana siswa itu harus bisa menyusun suatu diagram panah yang emang angkanya itu sudah ditentukan oleh gurunya, dan siswa harus mencari angka dan menyesuaikan dengan rumus fungsinya itu. Nah, ini tuh merupakan salah satu latihan yang berbentuk tantangan pada materi relasi fungsi. Selain itu, terkadang juga guru akan memberikan soal dadakan pada awal pembelajaran, mungkin ya semacam bukan pada awal pembelajaran, terkadang pada awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran semacam refleksi ataupun semacam untuk mengfreshkan otak siswanya gitu. Lalu yang terakhir ada balikan dan penguatan. Di SMP Negeri 21 itu guru memberikan umpan balik setelah siswa mengerjakan tugas, seperti memberikan komentar terhadap pemecahan permasalahan yang siswa kerjakan. Lalu setiap akhir pembelajaran guru akan memberikan refleksi dan kesimpulan. Nah, pada balikan dan penguatan ini guru di SMP Negeri 21 guru itu sering menerapkan bahwa setelah mengerjakan soal guru harus bisa memberikan komentar atau penghargaan kepada siswanya gitu mengenai soal yang telah mereka kerjakan. Selain itu, guru juga pada akhir pembelajaran guru akan memberikan refleksi dan kesimpulan gitu. Nah, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dalam tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.